menyambung cerita kita ya dua minggu yang lalu, karena minggu lalu saya sakit, nggak bisa. Hari ini kita mau cerita tentang wasilah, karena ada ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Al-Maidah ayat 35. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman kita nih ya. Ya. Beriman sama siapa? Kalau menurut rukun iman, beriman akhbirni anil iman, kata Jibril, pertanyaan Jibril kepada Rasulullah. Jawab Rasulullah, faqala antu'mina billahi wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhirihi wa qadarihi khairihi wa syarrihi. Itu ya. Itu maka dirumuskan oleh ulama, rukun iman itu ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kemudian, beriman kepada qadar Allah, ketentuan Allah baik dan buruk. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqu, bertakwalah siapa kamu, bertakwalah siapa allazina amanu, Allah ing Gusti Allah, wabtaghu, dan cari siapa kamu ilaihi, kepada Gusti Allah, akan al-wasilah, wasilah perantara, wajahidu, dan berjihadlah siapa allazina amanu fisabilihi, di dalam atau pada jalan Gusti Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan allazina amanu untuk mendapat kemenangan, mudah-mudahan kamu bahagia. Ada tafsir begitu membuatnya, menerjemahkannya, mudah-mudahan berbahagia siapa allazina amanu, siapa kamu, mudah-mudahan mendapat kemenangan. Ini kita mau garis bawahi kata al-wasilah ini, tapi secara penulisannya al-wasilah ini lapasnya khusus nih ya. Apa, ma'rifah, karena ada al-wasilah atau ada alif lamnya. Tapi para ulama usul fikih ya, itu memaknainya umum, kata al-wasilah itu perantara umum. Al-wasilah itu lapasnya umum, siapa aja bisa kita jadikan perantara untuk dekat kepada Allah, umum. Kayak mana tuh al-wasilah itu? Siapa saja yang dimuliakan Allah itu bisa jadi perantara. Contohnya apa? Kalau dia manusia, para nabi bisa tuh jadi wasilah. Apalagi tuh? Para wali bisa. Ya Allah Tuhanku, berkat nabimu, kan bisa gitu, nabimu yang engkau jadikan sebagai rahmatan lil alamin, misal. Jadi dia, kalau dia berdoa seperti itu, dia berwasilah kepada nabi. Kalau kepada wali dia berwasilah, cuma ada contoh doanya, ya Allah ya Tuhanku, berkat Syekh Al-Qadir Jailani misalnya, ya kan. Nah, bisa juga. Kalau selain itu bisa, misalnya dia berwasilah kepada sesuatu yang dimuliakan Allah tuh, contohnya apa? Al-Quran, bisa. Ya Allah, ya Tuhanku, berkat amalan Fatihah 700 misalnya, ya kan.
minta terus. Atau dia beramal apa, bisa. Ya Allah berkat Asmaul Husna, nama-namamu yang baik, itu bacalah itu semua yang 99, berdoa dia pakai itu, bisa karena Al-Quran itu juga dimuliakan Allah, itu wasilah. Ini ayat tentang wasilah ya. Ya namanya kita bukan nabi, wajar kita berwasilah ya kan, wajar ya ibu-ibu ya. Nah itu kita ini yang berzikir ini pastilah orang-orang biasa, karena kita berwasilah. Kan ada tuh doanya itu ya. Ada doanya ibu, berwasilah ada ya. Ya Allah ya Tuhanku hambamu. Nah, itu kita berwasilah itu. Jadi kita berwasilah kepada pemimpin zikir ini yang mengajari kita. Ada orang berwasilah kepada Rasul. Rasul itu umum. Bisa saja mursyid. Bukan nabi aja yang dibilang Rasul itu. Bisa nabi, bisa wali, bisa orang solih, bisa mursyid. Itu semua dalam kategori masuk ke dalam Rasul itu. Kata Allah, firman Allah dalam surat Al-Baqarah itu ayat berapa? La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan para rasul. Itu. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli, tidak membedakan pada salah satu rasul kami. Orang kan membanding orang mana lebih hebat, rasul ini dengan itu ya kan. Sebenarnya Allah sendiri tidak membeda-bedakannya. Dia sesuai zamannya aja. Nah gitu, sesuai mata uang ya kan. Nah ini dulu hebat kan gitu. Ini laku dulu. Sekarang nilainya turun ya kan. Dipakai bisa ya kan. Tapi udah turun nilainya karena zaman itu. Jadi tidak perlu dibeda-bedakan. Semua bisa diterima. Nah, seumpama kita mau jumpa presiden ya gitu. Kita kan rakyat biasa, bisa tuh langsung. Dalam dunia aja kita nggak bisa. Maka wajar kita berwasilah orang-orang seperti kita ini. Karena kita nggak paten kali amal kita nih. Apalah yang kita bisa banggakan amal kita terhadap kepada Allah itu. Apa itu? Sholat kita? Enggak juga. Apa ya? Puasa kita? Enggak juga. Sedekah kita? Enggak juga ya kan. Enggak ada yang mau kita andalkan. Kita berwasilah gitu. Itu dia. Jadi kadang orang kan menganggap apa itu wasilah? Enggak perlu itu. Sebenarnya itu ilmunya aja itu kurang luas saja kalau menurut kita ya kan. Pada dasarnya semuanya, apalagi yang ngaji-ngaji di Jawa tuh ya, kawan-kawan sana berwasilah itu. Dulu saya sebelum berwasilah di sini, biasanya kami kalau beramal tuh patihannya pada Rasulullah. Habis itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu terkenal kali kalau di Jawa itu ya kan. Habis itu bisa ke kiainya, bisa 2 kiainya kan. Sebelum beramal, kita tadi kan barusan beramal nih malam Jumat ya kan. Kemana wasilah kita? Pasti kepada Rasulullah dulu. Karena dia yang awal tertumpu ke Rasulullah semua. Habis itu pada yang punya amal inilah yang mengajari kan gitu. Itu namanya wasilah. Jadi kalau kita masih berwasilah, sadar dirilah kan gitu. Itu artinya coba beramal, masih pakai berkat ini gitu, itu belum paten kan gitu. Jangan kita merasa karena kabul doa entah apa dipandang orang paten kali ya kan. Kita sombong kali, enggak. Kita ini biasa-biasa aja. Jangan nanti tertipu. Karena yang kita amalkan ini kita bergantung masih sama yang punya amal. Kalau misalnya kita anak presiden juga tuh, mau jumpa presiden, apa perlu kita jumpain pengawal presiden? Enggak, kayaknya enggak perlu tuh ya. Lain lah ya kan, kita kan orang di luar sana mau jumpa presiden, gimana caranya? Enggak ada pula yang kenal sama pengawalnya, mungkin bisa ajudan gitu kan, atau sama orang dekat presiden menteri kali ya. Seumpama itu. Tapi kalau dia keluarga nggak perlu kayaknya tuh. Itu ya Tuan ya. Supaya kita sadar aja.
Ayat lain, ada ayat lain juga yang tentang wasilah ini. Ini surat apa ini? Wa ma arsalna, kita baca ulang. Wa ma arsalna surat apa ini ya? Ada di sini. Wa ma arsalna, surat An-Nisa ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min rasulin illa liuta'a biiznillah. Walau annahum izzalamu anfusahum ya'uka fastaghfarullah wastaghfara lahum ar-rasulu lawajadu Allah tawwabur rahimah. Wa ma arsalna, dan tidaklah mengutus siapa kami mir rasulin, dari seorang rasul, illa, kecuali liyuta'a, kecuali untuk ditaati, biiznillah, dengan izin Allah, kecuali supaya kamu tuh taat, mentaatinya dengan izin Allah. Walau annahum, dan seandainya mereka, izzalamu, ketika mereka berbuat zalim. Siapa nih annahum tadi? Mereka, umat. Ampusahum, berbuat zalim akan diri mereka. Ja'uka, datang siapa orang yang berbuat zalim tadi kepada engkau, pada Rasul. Fastaghfaru, maka meminta ampun siapa mereka, Allah akan Allah. Wastaghfara lahum, dan meminta ampun bagi mereka siapa seorang rasul, lawajadu, niscaya mendapati siapa mereka, Allah tawwabur rahimah, akan Allah maha penerima tobat dan maha penyayang. Jadi kalau seandainya orang yang berdosa itu dia mendatangi Rasul, orang Rasul, lalu meminta wasilah, ya Rasulullah, tolonglah doakan supaya kami diampuni. Niscaya Allah mengampuninya. Niscaya Allah menolong mengampuninya dan menerima tobat mereka. Seperti cerita-cerita para nabi. Itu ayatnya. Kita lihat pendapat Ibnu Taimiyah dulu. Ini di kitab apa nih? Qala Ibnu Taimiyah. Telah berkata Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah. Ini pemikir, salah satu tokoh Islam juga ini ya di zamannya. Fis Siratil Mustaqim, di dalam kitab Siratul Mustaqim yang dia tulis. Apa katanya? Wala farqa bainal hayyi wal mayyit, dan tidak ada perbedaan antara orang yang hidup dan yang mati. Kama za'ama, sebagaimana yang dianggap orang, yang dianggap siapa ba'duhum, sebagian mereka. Faqad sah, maka sesungguhnya sah, an ba'di sahabat, sah, benar, sah, an ba'di sahabat, dari sebagian sahabat, apa annahu, bahwasanya umira, diperintah, disuruh, siapa? Ba'dul muhtajin, sebagian orang-orang yang punya hajat. Apa perintahnya? Ayyatawassalu, untuk atau bahwa yatawassalu, bertawassul siapa ba'du, bertawassalu siapa ba'dul muhtajin, bihi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da mautihi, setelah matinya, wafatnya, fi khilafati Utsman radhiyallahu anhu, pada masa kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu. Jadi menurut kitab Ibnu Taimiyah ini Siratul Mustaqim, tidak ada perbedaan di antara orang hidup dengan mati. Orang yang hidup pun bisa ditawasul, bisa. Yang mati bisa juga. Masih hidup Nabi, bisa kita tawasul dengan Nabi, bisa. Udah wafat Nabi tadi, bisa. Dan ini memang disuruh, diperintah dulu pada masa Khalifah Utsman. Sebagian orang yang punya hajat itu memang disuruh bertawasul kepada Rasulullah, padahal Rasulullah sudah wafat. Ini kitab Ibnu Taimiyah menerangkan. Kan boleh berarti bertawasul. Nanti di sana nggak bisa tuh tawasul apa itu, langsung aja kepada Allah deh. Kalau bisa langsung nggak apa-apa, nggak ada masalah ya.
Udah langsung aja berdoa, tinggalkan aja nih amalannya kan. Pakai amalan sendiri aja. Ada yang jangan pakai lagi ini. Nah, tinggalkanlah. Ada itu udah pernahnya dia zikir, tapi entah cemana, tuntut sana tuntut sini, karena nggak zikir, tapi dia bikin sendiri gitu. Ada. Nggak usah lah dibilang orangnya ya kan. Merasa dia hebat semua ya kan. Ya udah hebat ya udah langsung aja lah. Dapatin kali, kok bisa jumpa presiden, udah langsung aja kok bisa. Gak usah tuh presiden, camat naik rumahnya bisa nggak? Payah. Nggak ada apanya nggak bisa kan tawasulnya. Apa tadi? Sambungnya fatawassala, maka bertawasul. Siapa orang yang punya hajat tadi bihi dengannya, dengan Rasulullah. Faqudiyat, maka dikabulkan. Apa hajatuhu, hajatnya? Kama zakarahu Tabrani, sebagaimana yang disebutkan atau yang ditulis akan di sini oleh Imam At-Tabrani. Jadi pada masa Rasulullah pun sudah juga bertawasul itu. Jadi kenapa kita sekarang sok-sok patin kali ya kan? Itu kok ada doa tawasul. Dulu yang saya tunggu-tunggu kan itu. Pertama saya dulu masuk zikir tuh. Ini tawasulnya kemana nih kan gitu. Rupanya ada di satu paket dia dengan doa itu. Karena kalau di Jawa saya beramal dulu dapat dari sana. Tawasulnya setahu saya itu dulu. Rasulullah, terus Syekh Abdul Qadir Jailani. Baru nama kiai yang memberi ijazah sama kita kan gitu. Dulu saya jumpa amalan ini, tukarlah, mana bisa pakai banyak kali dipakai, nggak bisa tukar gitu ya. Itu satu hadis tentang tawasul, boleh, sudah pernah. Mana lagi hadisnya yang lain? Nah ini Nabi, doa Nabi nih, ketika siapa ini ceritanya nih, ketika diriwayatkan dari sahabat Ali karramahullah wajhah, bahwasanya Rasulullah ketika menguburkan Fatimah binti As'ad, ibu dari sahabat Ali bin Abi Thalib, berdoa begini. Rasulullah berdoa, Allahumma bihaqqi, ya Allah dengan hakku, wa haqqil anbiya'i, dan hak para nabi min qabli, sebelum aku, ighfir, ampunilah di ummi, ampunilah ibuku, ba'da ummi, dan setelah engkau ampuni ibuku, ampunilah orang lain. Nah, Nabi sendiri pun dia bertawasul dengan dirinya dan para nabi. Mana tuh? Itulah tawasulnya, ya Allah dengan hakku dan hak para nabi gitu. Kan disebutnya juga para nabi untuk bertawasul supaya doanya kabul. Nah, doa sendiri nggak pakai tawasul ya kan? Kalau dia bertawasul dengan Al-Quran jangan. Dia beramal satu surah. Ya Allah ya Tuhanku, berkat surah yang ku baca ini. Nah, bisa juga. Apa kan permintaannya gitu. Ini kita ngaji ini untuk yang muda-muda supaya dengarnya bolehnya tawasul, benar. Ya harus bertawasul lah. Kenapa harus bertawasul? Karena kita ini bukan nabi, bukan nabi, bukan wali, bukan orang siddiq, bukan orang soleh pun. Orang soleh itu definisinya menurut kitab ulama, orang yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak makhluk. Orang soleh pun enggak kita. Hak-hak Allah dipenuhi, mana hak Allah? Penuhilah itu. Sholat 5 waktu, enggak boleh tinggal ya kan. Puasa yang 5 itu aja lah dulu penuhi. Belum yang lain lagi. Itu masih yang wajib. Kalau hak makhluk, ada piaraan di rumah, ada misalnya kucing, nggak dikasih makan, udah nggak salah, dan nggak jadi orang soleh, langsung coret bukan orang soleh gitu. Ada tetangga, ada hak tetangga, ada pernah dipenuhi. Pernah sekali nggak ada, coret, nggak orang soleh. Maka kita bilang kita ini orang akhir zaman, negawat semua nih. Semakin ke ujung sebenarnya, sedekat kiamat, manusia itu nanti semakin jauhnya, semakin maksiat semua itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu, tidaklah seorang mayit,
fi qabrihi, di dalam kuburnya, illa kal ghariqil mutaghawis, kecuali seperti orang yang tenggelam yang minta-minta tolong, yang taziru, menunggu siapa mayit, dakwatan akan doa, talhaquhu, yang menjumpai doa akan siapa doa akan orang itu, yang menyusul akan, yang menyusul siapa doa tadi akan mayit, min, ya dari ayahnya, abihi au akhihi, atau saudaranya, au sadiqilahu, atau teman baginya. Rupanya itu Nabi yang bilang ya, orang yang mati dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam minta-minta tolong. Dia berharap sekali ada lah yang doa yang datang terkirim nih, kayak nunggu paket berarti kan. Mak yang udah dihajab malaikat dengan nggak ada paket datang ya kan. Cuman lah kan, dari orang ayahnya, dari saudaranya, atau dari temannya, kita mengalami itu ya. Dan ini hadisnya ada dan kita jalani itu kan. Orang yang mati itu seperti orang yang tenggelam minta-minta tolong. Berarti orang kaya kita nih, tiap Jumat kita kirimi gitu kan. Tak siapa-siapa dikirimi. Ini paket tiap Jumat tuh. Sini berapa? 3 sajadah itu ya. Satu sajadah itu setara dengan 32 khatam Quran. Jadi kalau kali 3 berapa tuh? Hampir 96 ya. Nah, kalian bagi nih. Nah, ada spesial untuk orang tua udah. Apalagi? Wah, senang kali lah orang itu. Itulah hebatnya tadi pemimpin ini kan, diaturnya semua. Apa kata Rasulullah? Jangan jadikan rumahmu itu kuburan. Yang mana tuh? Yang nggak dibaca Quran di rumah itu, kayak kuburan rumah itu. Oleh pemimpin zikir nih, di ramunya itu semua amalan. Kita kalau ikuti kan terang rumah ini semua. Gitu. Udah paten kali apa lagi kan? Kemudian hadis ini apa ceritanya? Faiza, maka apabila lahiqathu, menyusul apa doahu akan mayit, karena adalah apa doa, ialah ahabbu ilahi, menyukai siapa mayit, ilaihi, kepada doa, minat dunia, daripada dunia, wa ma fiha, dan apa yang barang apapun yang pada dunia. Jadi kalau datanglah menyusul doa itu kepada mayit tadi yang minta tolong, itu lebih disukai orang itu daripada dunia dan apa yang ada di dunia, dan segala harta dunia ini. Nah, doa itu yang kirimilah gitu. Wa inna hadaya, dan sesungguhnya hadayal ahyai, hadiah-hadiah orang yang hidup, lil amwati, bagi orang-orang yang mati, ialah doa wal istighfar, dan istighfar. Jadi berupa doa dan minta ampun. Misalnya doanya Allahumma firlahu, orang kaya yang orang zikirnya kan, tiap hari nyumbang aja. Mana lagi hadisnya ini? Wa ma arsal uda. Ini dari Anas bin Malik. Anas, ini satu lagi pada masa sahabat. Anas ibni Malik. Anas ibni Malik, dari sahabat Anas, putra Malik. Anna Umar, bahwasanya Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena adalah siapa Umar, iza qahatu, apabila musim paceklik siapa mereka dulu pada masa Umar, istasqa, maka sholat minta hujan. Istasqa, maka minta hujan. Siapa Umar? Bil Abbasi bani Abdul Muttalib, dengan paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, dia berwasilah dengan paman Nabi. Paten juga ya kan? Bisa juga. Apa katanya? Faqala, maka Umar berkata siapa Umar, berdoa, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina. Ya Allah, sesungguhnya kami, kunna adalah siapa kami, natawassalu ialah
bertawassul siapa kami ilaika kepada engkau binabiyina dengan nabi kami. Fatasqina maka engkau turunkan hujan atas kami dulu. Nah, wa inna dan sesungguhnya kami sekarang ini natawassalu ilaika bertawassul siapa kami ilaika kepada engkau bi ammi nabiyina dengan paman nabi kami. Fasqina maka turunkanlah kami hujan. Qala fayusqaun berkata ya fayusqaun maka turun hujan. Rawal Bukhari. Bisa juga ya kan? Nah, bisanya. Gak ada presiden nih. Presiden gak ada bertawasul sama keluarga presiden, bisa juga. Itulah. Apa salahnya dia? Ini bertawasul. Setingkat sahabat aja dia bertawasul sama paman Nabi. Bukan ke Nabi aja. Sekarang Nabi udah wafat, dia bertawasul sama paman Nabi. Gitu dia doa. Hujan juga ya. Kabul juga ya. Jadi kenapa takut kali ya kan? Ini salah. Gak boleh begini. Udah langsung aja lah kalau paten kali. Udahlah langsung aja lagi. Nah gitu. Kira-kira itu aja malam ini ya. Lebih kurang saya mohon dimaafkan. Kalau ada kata saya yang salah, saya mohon ampun kepada Allah. Kalaupun ada kata saya yang nggak enak dengar atau nggak suka lah, ya saya mohon maaf, disingkirkan aja ya kan. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Minggu depan kita lanjut insyaallah. Wallahu alam bissawab. Mari kita tutup tausiah kita ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sabaqal mufarridun.